Hai teman-teman, berjumpa di What's Next bersama saya Dita Dan saya Lisa. dan hari ini kita akan berbincang-bincang santai, ngobrol santai, tentunya dengan hal-hal yang lagi happening, lagi viral di luar sana, bahkan di kita juga sering ngobrol. Nah, tentunya kita akan bertukar pikiran dan mengambil nilai baik dari situ. Nah, ini kan masih nuansa kemerdekaan nih di episode pertama kita. Dimana kalau kemerdekaan itu identik sama lomba-lomba ya, ada kira-kataan juga. Nah, sebenarnya kemerdekaan itu apa sih? Coba nih, sekarang kita kedatangan dua bintang tamu. Betul sekali. Yang pertama adalah Kak Nunus. Hai Kak Nus. Beliau ini adalah ketua youth dari Metanext. Yang satu lagi ada Kak Dani. Bro. Nah, ini adalah lead pastor dari MCC gitu. Nah, tadi gimana Mbak tentang kemerdekaan Mbak? Tentang kemerdekaan. Oke, kita mau tahu nih tentang kemerdekaan secara umumnya terlebih dahulu ya. Kita mau bertanya dulu ke Kak Daniel, juga Kak Nus, apa sih sebenarnya kemerdekaan itu Kak? Kemerdekaan adalah proses terlepasnya gitu ya, suatu ikatan, satu belenggu. Kalau misalkan kita berbicara mengenai kemerdekaan Indonesia, artinya berarti terlepas dari penjajahan, dari pendudukan bangsa lain. Kalau dalam sejarah bangsa Indonesia kita tahu bahwa pendudukan bangsa Belanda yang 3,5 abad dan juga bangsa Jepang ya atas negara kita. Tapi puji Tuhan, tanggal 17 Agustus 1945 kita merdeka, dan para founding father kita dengan berani, dengan luar biasa memproklamasikan itu semua. Menurut saya kemerdekaan adalah terlepasnya belenggu penjajahan kalau berbicara mengenai kemerdekaan suatu bangsa. Gitu ya. Terlepasnya belenggu penjajahan dari suatu bangsa. Ya. Menurut Kak Nus, gimana Kak Nus nih? Kemerdekaan itu apa sih Kak? Saya sependapat sama Kak Paling Daniel. enak. Iya. Hidup. Saya cukup sependapat saja. Nah, kalau kalian sendiri memang sudah merasa merdeka belum? Kalau misalnya di Indonesia gitu ya. Indonesia, Secara umumnya nih. Iya, kalau secara umum saya merasa sudah merdeka karena memang fakta ini yang terjadi. Oh iya, secara faktanya yang terjadi kita sudah tidak dijajah. Kita tidak dijajah lagi. Iya, betul. Kita tidak melihat ada bangsa lain yang Iya. berani menduduki tanah air kita. gitu Betul, ya. iya. Secara keadaan yang sekarang. Saya sependapat ya itu. Saya sudah setuju. Oke, berbicara dengan kemerdekaan. Nah, kita juga akan membahas itu tentunya kalau misalnya contoh konkretnya kalau misalnya contoh konkretnya yang membuktikan nih kalau Kak Nunus sudah merdeka. Merdeka belajar ya, ada sih di kampus merdeka itu kan merdeka belajar tuh. Kalau misalnya di dunia ya, kita ngomongin dunia. Ini pertanyaan yang cukup sulit ternyata. atau namanya gini, dulu kalau dijajah gimana, sekarang itu seperti apa? Dulu kan waktu masih dijajah Belanda, dijajah Oke. kerja rodi lah, Tanam paksa lah. Roti tawar mungkin. Roti tawar. Ini bapak-bapak. Kalau mungkin roti tiga. Oke, kalau berdasarkan definisinya tadi ya, kita terlepas dari sebuah ikatan. Berarti saat ini kita berdiri sendiri. Contoh paling nyatanya adalah setiap apa yang saya lakukan itu berasal dari diri saya sendiri. Artinya saya tidak lagi dipengaruhi oleh pihak lain, dan saya dengan bebas dapat melakukan sesuatu, merespon sesuatu berdasarkan dari diri saya sendiri. Menurut saya itu contoh praktis yang saat ini kita hidupi sih. Kita tidak lagi hidup dengan segala perintah-perintah yang ada di belakang, tapi kita boleh merespon itu dengan bebas. Bahasa kerennya kita lebih kreatif, lebih inovatif Betul. daripada yang dulu ya. Iya. Dari Kak Daniel, gimana Kak Daniel? Saya sependapat. Kita berdua memang saking sejiwa Iya. kita sinkron. Tapi artinya kalau kita berbicara keadaan nyata ya, bukti nyata bahwa bangsa kita sudah merdeka, bahwa ada pemerintahan yang jelas, bahwa Indonesia tidak lagi dalam pendudukan pemerintahan bangsa lain.
Tapi ada pemerintahan yang jelas, presiden, wakil presiden, yudikatif, legislatif, dan eksekutif ada. Artinya bangsa kita berdikari. Ini sama kan, terdiri dengan rakyat sendiri. Iya, Kan sama. berdikari. Tahu kayak sendiri ya. Dia nggak mau jadi saya sendiri. Jadi bukti bahwa kita ada pemerintahan sendiri adalah contoh nyata atau bukti nyata kita merdeka. Tidak dalam pendudukan bangsa lain. Dan kita perlu bersyukur akan hal itu. Ya, menurut saya sih. Oh. Jawabannya sungguh indah ya. Kita sampai bingung mau tanya apa lagi nih. Enggak ya, Enggak. Jadi kalau ini secara kita ya dalam berkebangsaan Indonesia nih Kak, kalau tapi kadang kok aku merasanya ada hal-hal yang bikin mungkin bukan diperintah sama orang lain ya, tapi dari diri kita sendiri tuh kadang kita merasa nggak merdeka gitu, nggak merdeka dari mana ya? Maksudnya gimana nih? Nah, mungkin maksudnya gini, kita tarik ke kekristenan kan? Kita tarik ke kekristenan. Tadi Kak Lisa bilang, aku merasa nggak merdeka. Padahal secara umum, secara Indonesia itu udah merdeka. 77 tahun ya kan? Kita sudah upacara, kita sudah ya lomba dengan meriah, semarak gitu. Tapi secara kitanya, secara kristenan, kadang kita merasa nggak merdeka gitu. Nah, pertanyaannya kita adalah apa sih sebenarnya yang membuat kita nggak merdeka? Kenapa kok sampai kita nggak merdeka? Padahal kalau ditarik lagi, Kristus sudah mati buat kita di kayu salib. Nah, pertanyaannya adalah kenapa seringkali orang merasa tidak merdeka, merasa hidupnya itu kayak terbelenggu tapi nggak berasa terbelenggu. Tadi seperti yang dikatakan Kak Daniel juga. Benar Kak Daniel. Artinya berarti kita harus memahami terlebih dahulu makna kemerdekaan Kristen, ya, berbeda dengan kemerdekaan secara nasionalisme. Kalau tadi secara kebangsaan, bahwa bangsa kita tidak lagi dalam kedudukan bangsa lain, memiliki pemerintahan yang sah, resmi, ada pada legislatif, eksekutif, yudikatif, begitu kan. Tetapi kalau kita berbicara mengenai kemerdekaan Kristen, ini bisa dibilang sedikit berbeda dengan kemerdekaan suatu bangsa. Perbedaannya yang pertama, kalau kemerdekaan bangsa diperoleh melalui perjuangan para pahlawan, ya. Tetapi kemerdekaan Kristen hanya dilakukan seorang diri oleh Kristus seorang. Ya. Nah, pemahaman yang benar akan kemerdekaan Kristen akan mampu membuat kita merespon dengan benar. Tetapi fakta yang terjadi tidak jarang orang-orang Kristen belum, mungkin ya bahasa yang tepat, kalau saya bilang tidak memahami kan bahasa asalnya kok bagaimana, tapi belum memahami makna kemerdekaan Kristen dengan benar. Oh iya. Soalnya kan gini, kalau misalnya kita dari kecil nih udah diajarin di sekolah minggu tuh kalau Tuhan Yesus itu mati di salib untuk menebus dosa umat manusia kan ya. Itu kalau udah ditebus dosanya kan kita udah bebas dong, berarti udah bebas dari dosa karena sudah ditebus dosanya gitu kan Kak. Nah, tapi aku kadang merasa mungkin ada dosa-dosa yang sengaja atau tidak sengaja yang aku lakukan yang membuat aku nanti masuk surga nggak ya? Gimana ya? Sebenarnya sih udah ditebus sih, tapi aku kadang masih membuat kesalahan juga nih. Gimana dong? Kalau aku nggak masuk surga kan ya serem. Mungkin kayak gini deh, kayak ada yang namanya hukum Taurat. Dulu kan kita bisa bicara tentang hukum Taurat. Nah, kita merasa bahwa melakukan hukum Taurat itu adalah sesuatu yang melakukan hukum Taurat, melakukan aturan. Mungkin di dalam bahasa Indonesia ini melakukan aturan-aturan negara. Karena slogan anak muda, undang-undang dasar. Slogan anak muda adalah aturan itu untuk dilanggar. Itu kan slogan yang luar biasa sekali ya, luar biasa mengesankan. Ya betul. Nah berarti bagaimana cara kita menyikapi hukum Taurat tersebut dengan kemerdekaan yang tadi Anda sudah sebutkan bahwa belum bisa memaknai kemerdekaan yang sesungguhnya dalam kekristenan. Bagaimana kita menyikapi hukum Taurat itu? Seperti itu gimana Kak Agus? Tadi Kak Agus sudah. Nah saya tanya nanti. Bagian yang mudah-mudah saya. Nanti yang susah-susah. Kenapa sepertinya tidak hadir? Ya karena memang hidup itu
tidak adil. Sepertinya ini contoh langsung dijajah. Jadi kita langsung suguhkan contoh yang relate gitu ya. Langsung di tempat. Langsung di tempat gitu ya. Nah, semoga bintang tamunya ganti. Oke, gimana Kak? Belum Kak. Coba bilang pertanyaan. Langsung ke bagian terakhir tadi. Tadi dibilang keadaannya adalah kita mungkin belum bisa memaknai arti kemerdekaan Kristenan dengan tepat. Iya. Nah, ada hukum-hukum Taurat, ada hukum-hukum negara yang sedang kita jalankan sekarang ya harus naik motor harus pakai helm. Kalau nggak speed kena tilang, bayar, sidang gitu kan. Nah, ada hukum-hukum seperti itu yang bilang ya padahal sebenarnya kita sudah merdeka. Hukum Taurat pun harus kita lakukan, tapi kan kita sudah merdeka. Bagaimana cara kita memaknai hukum Taurat ini supaya kita melakukannya itu tidak bukan dengan rasa ya gitu. Gimana Kak? Menurut saya motivasi di balik kita melakukan ini yang cukup berpengaruh ya. Karena kalau kita melakukan setiap hukum ini dengan motivasi yang tidak berdasar dari apa yang telah Yesus lakukan, kita akan terus merasa diperhamba. Sebenarnya menurut saya rasa dijajah ini muncul dari karena kita dijajah diri sendiri. Karena kita berusaha untuk membenarkan diri berdasarkan dari perbuatan ini tadi. Kita melakukan dengan motivasi yang salah sehingga setiap apa ekspresi yang keluar itu menimbulkan ekspresi ketertekanan. Nah, apa yang dilakukan Kristus di kayu salib itu seharusnya membebaskan kita dari hal ini. Karena motivasi kita mulai berubah, bukan untuk diri kita, tapi kita melakukannya karena kita mengasihi Kristus. Karena kita sudah melihat kasihnya, sehingga kita berusaha melakukan ini semua agar serupa dengan Dia. Nah, dengan motivasi ini karena kita sudah mendapatkan apa yang telah Kristus lakukan, seharusnya kita dengan bebas tanpa pengaruh yang lain bisa merespon hukum ini, bisa merespon Allah dengan tepat. Saya rasa ini jawab mungkin. Di sisi lain memang permasalahannya seperti yang disampaikan sama Kak Lisa tadi, bahwa seringkali orang-orang Kristen merasa sudah dimerdekakan, sudah ditebus, sehingga merasa saya boleh berbuat dosa dengan hati saya sendiri. Padahal kenyataannya tidak seperti itu, begitu ya, bahwa perlu kita pahami yang dimaksudkan bebas menurut anak-anak muda seringkali bahwa saya sudah dimerdekakan, hidup saya bisa bebas dong, gitu kan. Atau mungkin ada sebagian yang berpikir menjadi Kristen atau menjadi anak Tuhan itu hal yang merepotkan, gitu ya. Menjadi Kristen atau bahkan melayani Tuhan itu hal yang ribet, saya nggak bisa begini, saya nggak bisa begitu, sehingga akhirnya mereka keluar dari jalurnya, dari kasih karunia, dan merasa sah-sah saja melakukan dosa-dosa. Nah, kalau pemikirannya seperti itu, artinya mereka sedang membuang kemerdekaan itu sendiri, bahwa kebebasan yang dimaksudkan tadi, kebebasan untuk berbuat dosa tadi sebenarnya bentuk belenggu yang baru justru. Ya, bahwa kita sudah dimerdekakan dari dosa, dari hukum Taurat, tapi pengertian yang keliru, kembali lagi, pengertian yang salah mengenai kemerdekaan membuat orang Kristen atau anak-anak Tuhan seringkali dengan sadar menyerahkan dirinya untuk dibelenggu kembali dengan kebiasaan-kebiasaan buruk yang berdosa, dibelenggu dengan keputusan-keputusan yang mengikat dirinya dalam pertambahan perbudakan yang baru, mungkin berhala-berhala dunia. Ya, banyak penjajahan yang saat ini mungkin tidak nampak seperti penjajahan, yang justru rasa-rasanya terlalu nikmat untuk dirasakan. Contoh paling nyata misalnya game. Berapa banyak anak muda yang sangat menyukai game, padahal ketika mereka anggaplah satu hari 24 jam, mereka menghabiskan waktu 12 jam untuk bermain game. Bukankah itu jelas bahwa game mengikat mereka, game membelenggu mereka dalam perbudakan yang baik, yaitu game ini tadi. Walaupun memang ketika anak-anak muda bermain game, mereka tidak merasa sedang terjajah, ya, mereka tidak merasa sedang terjajah atau terbelenggu, tapi sebenarnya kebebasan mereka sedang terbelenggu. Ya, begitu seperti itu. Jadi kalau misalnya kita udah ngomongin tentang kemerdekaan secara Kristen ya, kan konsepnya nih, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, makanya kita sudah dimerdekakan gitu kan keadaannya. Berarti tidak, kalau tentang hukum Taurat tadi kayak yang Kak Dita bilang kan, berarti sama jawaban dari Kak Nunus, berarti kalau kita sudah merdeka, kita melakukan perbuatan-perbuatan baik nih yang sesuai sama yang di hukum Taurat, itu bukan untuk konsepnya mencari
pahala atau ya aku masuk surga nih, tapi karena kita berterima kasih, kita bersyukur sama Tuhan Yesus karena kita sudah diselamatkan gitu ya. Makanya kita berbuat baik. Saya kan ada tertulis juga perbuatlah kepada manusia seperti untuk aku gitu kata Tuhan Yesus bilang. Nah iya, jadi harusnya sih ini sebenarnya udah cukup jelas ya Mbak ya, gimana ya kalau tentang makna kemerdekaan Kristen ini tadi. Kalau kita lihat berbicara seperti ini lagi, ya sudah jelas ya bahwa sebenarnya pemikirannya kita, sekarang hatinya kita harusnya juga tertujunya sama Kristus. Lalu apa sih semua aturan-aturan tadi harusnya kita lakukan dengan senang hati, nggak perlu sukacita dan sejahtera, nggak ada yang namanya keberatan. Aduh terus Cuman boleh nggak Kak kalau misalnya nih, iya kan Tuhan Yesus berarti bisa memerdekakan gitu kan? Kalau kita menerima kemerdekaan itu kan berarti tinggal kitanya mau menerima atau enggak. Terus kalau ada yang mikir, misalnya aku mikir ya udah aku berbuat dosa dulu aja deh sekarang. Nanti kalau gitu kalau saya udah puas berbuat dosa nanti aku balik lagi kembali sama Tuhan Yesus gitu. Nah kalau seperti itu artinya dia sedang bermain-main dengan kasih karunia Allah gitu ya. Bahwa sekali lagi gini, mungkin kita perlu luruskan dulu pengertian yang benar tentang hukum Taurat. Kalau tadi dikatakan bahwa kita melakukan hukum Taurat harus dengan motivasi yang benar. Bahwa hukum Taurat bukan sesuatu yang salah, bukan. Hukum Taurat adalah hal yang indah, hal yang baik yang Allah berikan kepada umat Israel, kepada orang percaya untuk menunjukkan kebenaran Allah. Ya, Rasul Paulus katakan gini, kalau tanpa hukum Taurat yang berkata jangan mengingini milik sesamamu, maka kita nggak akan ngerti bahwa mengingini itu adalah hal berdosa. Gitu. Jadi lewat hukum Taurat kita tahu mana itu dosa, mana itu pelanggaran, kita ngerti. Jadi jangan kita berpikir bahwa berarti hukum Taurat ini menjadi beban. Yang keliru adalah motivasi melakukan hukum Taurat, menjadikan hukum Taurat ini sebagai syarat keselamatan. Akan tetapi hukum Taurat adalah hal yang indah. Sekali lagi, kalau misalkan saya boleh analogikan gitu ya, sebuah jembatan di mana kita bisa menyeberangi sebuah sungai yang deras. Nah, saya membayangkan begini, hukum Taurat adalah pagar pembatas dari jembatan itu. Andai kata tidak ada pagar pembatas, maka yang menyeberang akan tetap merasakan ketakutan karena tidak ada pagar pembatas yang menghalangi, namun sebenarnya melindungi si penyeberang jembatan itu. Tanpa hukum Taurat, orang akan melakukan perjalanan menyeberang jembatan dengan ketakutan, keraguan, kengerian, karena seakan-akan tidak ada yang menahan mereka dari terjatuh ke sungai yang deras itu. Sama halnya dengan hukum Taurat. Hukum Taurat memang mengandung konsekuensi logis yang ngeri. Bagi mereka yang melanggar hukum Taurat, ada konsekuensi yang jelas, bahkan kematian. Bagi mereka yang melanggar hukum Taurat. Akan tetapi kita perlu memahami bahwa hukum Taurat punya keindahannya tersendiri. Karena dengan hukum Taurat, Allah rindu bangsa Israel pada waktu itu boleh hidup dalam penjagaannya, merasakan kasih karunia Allah, merasakan berkat-berkat Allah. Namun setelah Kristus datang hadir memerdekakan kita, maka kita selamat bukan karena melakukan hukum Taurat, kita selamat oleh karena iman percaya kepada Kristus. Lalu apakah kita dengan semudah itu membuang hukum Taurat? Sekali-kali tidak, kata Rasul Paulus, bahwa kita tetap harus melakukannya, namun dengan pengertian yang benar, bahwa saya melakukan ini karena bentuk pengabdian saya kepada Kristus sebagai Tuhan saya yang baik. Karena saya punya pengertian begini, bahwa kita hanya bisa menjaga kemerdekaan Kristen kita dengan benar apabila kita mengabdi diri kepada Kristus. Pengabdian diri kepada Kristus sajalah yang mampu membuat kita terhindar dari penambahan dosa. Oh, makanya kan banyak lagu-lagu Kristen yang jadikan aku hambamu, tapi kadang aku sendiri juga kalau nyanyi gitu ya Kak, itu cuma nyanyi aja, tapi kayak kurang memaknai apa sih hamba Tuhan itu hamba sebenarnya apa makna hamba itu. Kalau yang namanya hamba itu kan bahasa kasarnya itu pembantu budak kalau saya mungkin di Indonesia gitu ya, kayak budaknya lah ya. Iya sih, tapi kita kurang memaknai kalau misalnya hamba, yang namanya hamba kan harus tunduk sama tuannya berarti gitu. Nah kalau kita
sudah tunduk, takut dan tunduk sama tuannya kan berarti mau melenceng dari apa yang jangan dilakuin itu. Terus kalau kita melenceng berarti nggak tunduk sama tuannya, nanti dipecat gitu. Aku tuh mungkin kayak menghormati tuannya gitu ya, atau gimana sih? Seperti bangsa Indonesia yang merdeka, ketika kita merdeka dari penjajahan Belanda, ketika kita masih terjajah oleh Belanda kan kita mengikuti aturan-aturan dari pemerintahan Belanda kan, begitu ya. Tapi ketika kita sudah merdeka, bukan berarti kan kita bebas tanpa aturan. Tapi negara kita memiliki yang dikatakan oleh Elisa tadi, undang-undang dasar. Kita pun masih mengabdikan diri, memperhambakan diri kita di bawah aturan yang baru, yaitu undang-undang dasar. Sama halnya dengan kekristenan, kita terlepas dari perbudakan dosa. Tapi untuk bisa menjaga kita terus-menerus lepas dari perbudakan dosa hanyalah dengan tunduk pada perhambaan kebenaran. Bukan begitu ya Mas Gunus ya? Terus yang ngomong satu yang merdeka dan buat sekarang. Nah mungkin kamu bisa bantu. setuju itu. Tadi kan dibilang kalau ya kita berbuat dosa dulu deh, tadi kan bisa bilang terus nanti kita balik lagi. Tadi karenanya juga bilang nah ini coba-coba nih sama kasih karunia. Kira-kira kasih karunia ini bisa hilang nggak sih dari kita Kak? Bisa hilang nggak? Pertanyaan yang menarik sekali. Kan pemikiran seperti ini. Nah kalau aku punya kasih karunia kira-kira bisa hilang nggak? Bisa hilang nggak Kak? Ya teman-teman yang di sana tuh tahu. Oke. Lain kali kalau tanya itu di sini. Saya sudah menjawab Ini mengganggu sekali dari tadi Kak. Bisa kasih karunia itu hilang begitu. Bisa nggak? Saya mempercayai bahwa pilihan Tuhan tidak pernah salah. Artinya bahwa ketika Tuhan memilih kita di kekekalan, Dia juga yang akan menjaga kita menghidupi kasih karunia ini sampai selesai nanti. Jadi kalau pertanyaannya apakah kasih karunia bisa hilang? Nggak bisa. Menurut saya kasih karunia sudah ditentukan Tuhan, diberikan kepada orang-orang pilihannya, dan itu akan dijaga sampai kita kembali ke sana nanti. Oh iya benar, soalnya kan kita umat pilihan Allah ya. Iya. Kan kita dipilih bukan kita terus aku cobain tahun depan. Aku memilih untuk ikut Tuhan tahun depan. Tapi nggak bisa kalau kita dipaksa yang mau apa? Ini sih ya. Saya kan kalau tadi kalau Tuhan sudah memilih, Dia menaruh iman Iya, sama saya. Jadi ya Tuhan juga yang akan ibaratnya kayak orang nanam pohon nanti tinggal gitu aja sih kan sih ya disirami yang dirawat. Maka lewat orang-orang terdekat kita, lewat orang yang kita jumpai, semakin menggiring kita, semakin menunjukkan kita atau mengarahkan kita, berarti sepertinya kayak gitu. Kalau tadi pertanyaannya mungkin kan apakah kita bisa hilang? Terkait dengan pertanyaannya kita tadi. Mungkin lebih tepat adalah apakah Allah mungkin menarik kembali kasih karunia-Nya? Kalau Allah menarik kembali kasih karunia-Nya, saya setuju seperti yang Yunus katakan bahwa Allah tidak mungkin menarik kembali kasih karunia-Nya. Karena Kristus sebagai pembela kita sudah melakukannya, membela kita mati-matian bukan mati tidak disalib dan tidak akan mungkin menganulir itu. Ya. Tapi pertanyaannya apakah bisa kita memutuskan untuk membuang kasih karunia itu? Bisa. Kalau Allah menarik kembali, tidak bisa karena Allah berjanji dan Dia akan tetap setia untuk memberikan keselamatan kepada kita. Tapi problemnya, bisa nggak kita membuang kasih karunia itu dan memilih untuk memperhambakan diri kembali pada kepada dosa, perhambaan hukum kemarin, perhambaan ini bisa. Kalau misalkan manusia tidak punya kontrol untuk bisa dan tidak lepas dari kasih karunia ini, kalau manusia aman terjaga dengan kasih karunia, saya pikir seorang Rasul Paulus tidak akan repot-repot menuliskan surat-suratnya untuk menjaga umat percaya anak-anak Tuhan jangan sampai jatuh dalam uji-uji yang palsu, jatuh dalam pengertian-pengertian yang keliru. Tapi fakta bahwa manusia bisa tidak menghargai kasih karunia dan membuangnya dan menggantikannya dengan Injil yang palsu, yaitu membenarkan diri dengan mungkin melakukan perbuatan yang terbaik. Nah itu bisa terjadi. Sehingga menurut saya keputusan kembali ada pada diri kita. Apakah kita mau tetap menjaga kasih karunia sampai Tuhan panggil kita kembali pulang, atau kita memilih untuk membuangnya dan menggantikannya dengan kasih karunia yang palsu. Kalau misalnya dibuang terus dipungut lagi gitu bisa nggak?
ada kejadian di mana Allah mengizinkan kesempatan itu terjadi, begitu ya. Tapi berapa persentase yang bisa menjamin bahwa orang itu kembali sebelum terlambat waktunya? Oh iya, nggak Oh, tahu iya. juga kapan menjadi tanda itu. Gitu. Sebelumnya ya. Berarti tadi kesimpulannya ya Mbak ya, kalau tentang ini kemerdekaan secara Kristen, aku merangkum berarti biar nanti dapat nilai 100. Jadi karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Berarti kan kita sudah dimerdekakan dari dosa. Kita sih yang tadinya memegang terbeban, ada ngangkat bukan weightlifting di gym ya Mbak, tapi dosa nih di sini. Terus sudah dibuang sama Tuhan Yesus gitu kan. Terus berarti setelah itu kita tetap ada aturan-aturan yang harus ditaatin. Ya hukum-hukum Taurat tadi seperti halnya Undang-Undang Dasar kalau di Indonesia. Hukum-hukum ini bukannya untuk jalan kita, tiket kita masuk surga, tiket kita merdeka, tapi kita tuh sudah merdeka. Tapi untuk mempertahankan kemerdekaan ini kita harus jalan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah dikasih sama Tuhan gitu. Mungkin analogi yang lebih baik seperti ini, bahwa ketika kita dimerdekakan, misalkan bangsa Indonesia, maka melakukan undang-undang dasar bukanlah menjadi syarat supaya kita tetap menjadi warga negara Indonesia. Oh iya. Tetap melakukan undang-undang dan melakukan segala peraturan adalah untuk memastikan kita menjadi warga negara yang menikmati kemerdekaan bangsa ini. Karena ada orang-orang yang mungkin terpenjara, mereka tetap warga negara Indonesia, tapi mereka tidak merasakan kebebasan sebagaimana kita yang di luar. Jadi melakukan undang-undang peraturan bukanlah syarat menjadi warga negara Indonesia, tetapi menjadi kesempatan untuk kita bisa merasakan kemerdekaan yang penuh. Bagaimana hukum Taurat, bagaimana firman Tuhan yang Tuhan mau untuk kita ikuti. Bukan untuk menjadikan kita warga negara kerajaan surga, karena iman percaya kita kepada Kristus sudah membuat kita menjadi warga negara kerajaan surga. Tetapi dengan melakukan hukum Taurat dan juga segala firman Tuhan, maka kita bisa merasakan surga yang sesungguhnya. Bahkan sekalipun kita mati di bumi, kita bisa merasakan Dirasakan surganya karena kita tidak terbelenggu sama dosa-dosa kita. dan kita merasakan segala kebaikan Tuhan, segala berkat karunia kemurahan Tuhan. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada kita terkungkung dalam ketaatan? Ya, saya dosa itu memang kadang tuh kelihatannya enak, tapi kan sesaat aja ya. Karena apa Semu kecil ya. Semut kak. Siap. Jadi ya kayak suka-suka semu tuh hanya sesaat. Betul. Sedangkan kalau damai sejahtera yang Suka ada juga. dalam Tuhan gitu kan. Kekal selamanya. Keren sih perbincangan hari ini tuh kota sekali lagi tadi kan sudah meminta sebenarnya, tapi perbincangannya itu teman-teman masih banyak ternyata. Ya terima kasih Kak Dania, terima kasih Kak Nunus buat waktunya. Jangan kapok nanti mau main lagi ini. Perasaan yang sudah berikan kita lagi kok. Ada bocoran dikit. Ya gimana ya guys? Oke. Nah, jadi so what's next? Apa yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan teori kan tadi teori ini. Jadi prakteknya di dalam hidup, kalau misalnya menurut aku sih, ya karena aku sudah merdeka, tapi kan nggak bisa semau gue gitu kan. Berarti aku harus menjadi hamba Tuhan yang baik, harus taat sama Tuhan, takut sama Tuhan. Berarti kan Kalau aku karena kita sudah diselamatkan, sudah merdekakan oleh Kristus karena di kayu salib, jadi melakukan hukum Taurat bukan sesuatu kepaksaan. Melakukan hukum Taurat bukan sesuatu hal yang membebani kita, tapi justru untuk menikmati hidup kita melakukan hukum Taurat. Adanya? Ya, kalau saya sekali lagi bahwa keputusan kita untuk berdosa bukanlah sebuah kebebasan, teman-teman. Tapi keputusan kita untuk memilih hidup dalam dosa sebenarnya adalah belenggu yang baru. Sehingga pastikan kita memilih yang tepat, tetap menjaga kemerdekaanmu dan tinggalkan dosa supaya kau sungguh-sungguh tidak terbelenggu lagi. Ya, Terus? Oke, saya sependapat sama semua. Bagus ya? Iya, saya rasa sudah cukup menjelaskan langkah praktis apa yang bisa dilakukan. Mungkin ya kita menghidupi hidup kita ini dengan pemikiran yang benar karena sudah dijelaskan tadi.
dan pemikiran yang benar, akhirnya dampaknya kita dapat menikmati kita. Sama kayak Mbak Gita tadi, melihat setiap hukum-hukum yang Tuhan berikan hidup secara Kristen bukan lagi seperti terpaksaan, tapi kita menjalaninya dengan nikmat. Karena kita tahu motivasi dan kisah apa di balik itu. Oke, hari ini itu cukup menyenangkan, bukan cukup ya, tapi lebih menyenangkan lagi dan itulah buat snack di episode kali ini. Oke, so minggu depan kita akan ketemu lagi bersama saya Lisa dan saya Dita. Kita tunggu besok. Kita bakal membahas apa ya Mbak ya? Tentunya hal-hal yang lebih menarik ya, Liz ya. So what's next? Share the gospel for the next generation. See you. Bye bye. See you.